Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Partina dengan NIM 25136507173 dengan program studi Pendidikan Matematika di Universitas Insan Budi Utomo. Pada saat ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran di SMP Negeri 1 Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, dengan materi Teorema Pitagoras. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Negeriku yang tercinta, Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, kita cek dulu kerapihannya nih. Gimana? Ada yang keluar-keluar bajunya, silakan dirapikan. Ya, yang belum rapi silakan dirapikan. Sudah? Sudah, siap. Nah, sekarang kalian tengok di sekitar kalian ada sampah tidak? Tidak, oke. Amanda Wijaya hadir? Oh, izin. Amelia Maharani ada? Oke, Cantika Tias Pramudita? Chelsea? Givari Akbar Ramadan? Indriani Premoswari? Oke, Intan Naila Nurulaisa? Apa? Lofi Sesa? Muhammad Evanda Harsafin? Muhammad Azam? Nadine Regina? Novita Sari? Robiatul Adawiyah? Surya Dwi Aprilianto? Asa Oktavia? Tiara Iyun Moya Syafa? Berarti yang tidak hadir hanya Amanda saja ya. Ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya nih? Materi sebelumnya tentang apa? Ya. Fungsi dan kegunaan dari Teorema Pitagoras ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Teorema Pitagoras ya. Nah, tapi yang kita bahas itu baru pengertian, baru sejarah, ya.
Nah, ini. Ada yang tahu tidak? Terus berikutnya apa lagi? Selain pengertian teorema Pythagoras, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ada yang masih ingat? Iya, betul apa? Fungsi dan kegunaan. Fungsi dan kegunaan dari teorema Pythagoras. Berikutnya, pengertian teorema Pythagoras kemarin itu kita sudah belajar. Ada yang masih ingat tidak kan? Gunanya buat apa sih, Bu? Nah, kegunaannya itu untuk kehidupan sehari-hari kalian. Ketika nanti suatu saat kalian barangkali mau menjadi arsitek, ya kan? Untuk menentukan kemiringannya, membuat rumah, gitu kan? Membuat suatu fondasi. Nah, itu bisa menggunakan teorema Pythagoras. Atau barangkali yang laki-laki ini, Bu, saya mau berlayar, Bu. Untuk menentukan navigasi itu bisa juga menggunakan teorema Pythagoras. Nah, itu untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku istimewa. Ya, untuk menentukan segitiga siku-siku. Nah, terus yang berikutnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya pada teorema Pythagoras. Nah, di sini untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Di sini misalkan ada sebelah segitiga siku-siku ya. Dengan siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di mana? Sudut siku-sikunya di C, betul sekali. Sudut siku-sikunya di C ini. Siku-sikunya di sini. Ya, sebentar itu ambil video. Ya, nah ini ada sudut A, B, C. Bu, boleh nggak sih Bu kalau misalkan saya ABC-nya dibalik di sini A, di sini B, di sini C. Ya, Bu saya nggak mau ABC, maunya X, Y, Z. Boleh. Apapun ini terserah kalian mau diganti nama apapun juga boleh. Yang penting ketika ini A dan C, misalkan di sini contohnya A, C, B gini ya. Nah, ketika A dan C ini namanya sisi tegak. Atau bisa kita sebutnya tinggi. Ya, jelas ya. Mau apapun itu angkanya di sininya, hurufnya. Nah, ini namanya tinggi. Nah, kalau di sini C ke B, ini namanya alas. Ya, jadi biar kaliannya enggak bingung. Jelas ya. Nah, kalau di sini dari A ke B, namanya apa? Sisi miring atau biasa disebut finger. Ya, untuk mengingatnya biar gampang. Finger atau sisi miring. Nah, untuk menentukan ini kalian bisa menggunakan rumus. Ngapalinnya sebenarnya simple. Ya, kalian ngapalinnya gampang. Trik dari Ibu cara menghafalkannya. Misalkan di sini ada seperti ini. Ini kan pendek ya. Ini pendek kan? Yang panjang itu ada di mana? Di miring. Miring itu ada di kecil, ya enggak? Nah, itu sisi miring. Ketika kalian mau mencari yang miring itu berarti yang panjang. Nanti kalau panjang, ada pendek, mau jadi panjang, berarti harus diapain? Good job. Masuk nggak? Masuk. Ya, karena di sini ada berapa? 10 cm. Dan panjang sisi BC, berarti jelas B-nya di sini ya. BC-nya berapa? 6 cm. Tentukan panjang sisi AB, berarti jelas yang tinggi. Ya, nah, caranya berarti AB kuadrat. Ingat semuanya dikuadratin ya. Nah, AB kuadrat. Di sini caranya berarti yang pendek apa yang panjang? Yang pendek. Berarti kalau yang pendek itu gimana? Ya, apa yang dikurangin? Yang panjang dikurangin yang pendek. Yang panjangnya apa? AC kuadrat dikurangin BC kuadrat. Sama dengan AC-nya berapa? 10 kuadrat. Kurangin berapa BC-nya? 6 kuadrat. Oke. 10 dikuadratin berapa? 100. Dikurangin 6 dikuadratin 36. 100 diambil 36 berapa ya? Berapa? 6 4. Nah, di sininya kan ada kuadrat nih. Ya, biar kuadratnya hilang berarti lawannya pangkat apa yo? Nah, betul sekali akar. Jadi di sini kuadratnya dihilangin, di sini diganti akar. Akar dari 64 adalah apa? Jelas tidak? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut.
Bener ya, 8 ya. Nah, ibu punya contoh lagi nih. Udah ditulis ya tadi ya? Udah, oke. Nomor 1 dulu nih. Sebidang tanah berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi miringnya 35 meter dan panjang alasnya 21 meter. Berapa tinggi dari segitiga tersebut? Berarti seperti biasa 1225 dikurangin 441 berapa? 5 diambil 1 berapa? 4. 2 diambil 4 bisa nggak? Nggak bisa, berarti minjem 12. Ini cara tinggal 1. 12 diambil 4 berapa? 8. Ini tinggal 1, 11. 11 diambil 4 780. Bener nggak? Coba dicek. Benar. Benar. Oke, berarti T sama dengan, biar pangkat T hilang, jadi akar. Oke, berarti akar dari 784. Bener nggak hasilnya ini? Bener ya? Ada yang masih inget nggak pelajaran kemarin-kemarin yang tentang akar-akaran? Cara menghitungnya. Akar dari 784. Kalau kalian hitung berapa kali berapa hasil ini kan lama kan? Nah, biar nggak lama di caranya ya. Kalian ini 2 angka di belakang, kalian titik dulu, kasih titik 2 angka di belakang. Ya, berarti kalian ambil angka berapa ini? 7. Berapa dikali berapa hasilnya 7. Angka di sini harus sama. Harus sama angkanya. Tidak boleh lebih tapi boleh kurang. Yang mendekati berapa? Berapa kali berapa hasilnya mendekati 7. Tidak boleh beda, harus sama. Harus sama angkanya. Berapa? Betul sekali, 2 kali 2. Kenapa nggak 3 kali 3? Ya, karena 3 kali 3 9 lebih. Lebih dari ini tidak boleh. Jelas? Jelas ya. 2 kali 2 berapa? 4. Oke, kita kurangkan. Ya, caranya. 7 diambil 4 berapa? 3. Jelas sampai sini? Setelah ini gimana Bu? Yang 2-nya kamu turunkan semua. Kalau kalian pembagian biasa kan turunnya satu-satu ya. Nah, kalau untuk akar turunnya sekaligus 28. Jadi berapa ini? 384. Nah, sini yang ininya ditambah. 2 tambah 2. 4 berapa dikali berapa hasilnya ini? Mendekati ini atau pas. Ya, angka di sini harus sama. Berapa? 4 berapa? 40 berapa? 40 berapa? Apa? Berapa? Yuk. 4 berapa? 42 kali 2 berapa? 84. Ininya 384. 4. Jauh. Ayo 4 berapa? 48, 49. Mau coba mana dulu? 48 atau 49? 48. Oke. Nah, ininya ayo sama ya. 48 kali 8. Coba 8 kali 8. Mantap, belakang udah sama nih. Kita tengok. 8 dikali 4. Ya, 32 ditambah 6. Ternyata hebat. Berarti betul berapa? 8. Nah, ini untuk hasilnya tadi lupa ya, hasil yang ini 2 kembarannya taruh di atas. Ya, ini yang kembar berapa? 8. 8-nya taruh di atas. Ini hasilnya 384. Ya, jadi hasilnya berapa? 28. Bisa? Ada yang bingung? Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut lagi nih ke soal yang kedua. Ya, sebuah tiang tingginya 12 meter. Berdiri tegak di atas tanah datar dari ujung atas tiang. Ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter,
Jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, jadi ini dari soal cerita ini apa yang harus kita lakukan dulu untuk menjawab. Tepuk satu. Tepuk satu belum, bukan tepuk. Tepuk satu. Ya, apa katanya? Ya, ingat tepuk satu. Nah, kalau tepuk dua, kalau ngomong tepuk dua, yes. Oke. Ingat enggak? Ya, tepuk satu. Tepuk dua. Nah, kalau tepuk tiga, tepuk tiga. Bergaya. Bergaya coba ya. Oke, ibu coba dulu. Kita coba. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Iya, senyum-senyum dan jangan manyun aja, jangan cemberut aja, biar semangat. Iya. Oke. Ya. Coba cek. Cek ya, yang salah diapain nih? Ya. Tepuk dua. Ayo. Dua bilang gini. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk tiga. Oke, nggak ada yang salah. Sudah selamat semuanya? Oke, sekarang silahkan kalian duduk berkelompok. Ya. Diskusikan ya dengan teman sebangku kalian. Sebangku sekelompok, maaf salah. Diskusikan, ditulis sama kelompoknya ya. Ini LKPD-nya. Nah, ya ada di situ. Yang nggak ada kunci jawabannya dikerjain sendiri coba ya. Ini gampang-gampang. Cuman ada satu soalnya. Sambil didiskusikan ya. Nanti ini yang nggak ada kunci jawabannya, ini kan berarti cuma ada di total nomor. Ya, nomor 1 ya. Bukan. 4 mana berarti? Ini nih aku. Iya kan? Ya. Ada yang ini berarti yang ini kalian coba kerjain sendiri di sini ya. Kerjain sendiri. Dari kamu. Iya, ini masih belum diajarin, kamu udah diajarin juga. Betul. Betul. Belum selesai ini. Ini kan masih ada kuadrat nih. Biar kuadratnya hilang berarti diapain? Digeser, enak banget main geser-geser. Iya, di akar berarti D sama dengan akar dari 2500. Nah, tinggal dihitung akar dari 2500 apa ya?
Berat sama dengan good job, seperti itu. Ya, oke. Nanti ini hasil jawabannya ditulis semua ya di sini. Oke. Ditulis dong, dikerjain dong. Iya. Mana sudah kita? Ini mana? Apa coba? Ini sudah. Nah, tadi kan kata ibu kan 0 sama 0 kan ini kan. Nah, berarti ambil yang 2 angka depan. Berapa? Ditulis aja sambil nulis dulu. Nulis dulu, terus nanti baru. Nah, gambar aja. Gambar terus caranya. Oke, habis itu tadi teorema Pythagoras yang flying fox ya? Ya. Tinggi menara adalah 30 cm. Jarak dari menara ke daratan seberang adalah 40 cm, 40 meter. Berapakah panjang tali flying fox yang diperlukan Pak menelusuri perairan ke dataran seberang? Kita beralih ke rumus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Atau 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Sama dengan 1600 ditambah 900. C kuadrat. Hasil dari atas ini adalah 2500. Untuk menghilangkan kuadrat, kita jadikan akar. Sisi miring sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Terima kasih. Betul tidak? Jawaban dari Indri. Betul. Oke, tepuk tangan. Oh ya, maaf. Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung nih, sama gambar yang di sini, Bu, tapi di sini tuh Buya bisa jadi alas, bisa jadi tinggi, Bu, tergantung dari mana kita ngelihat. Iya, memang betul. Ya, jadi untuk memudahkan kalian untuk mengecek rumus, kalian fokus ke dalam sisi yang panjangnya saja. Ya, kalau misalkan satu sudah ketemu sisi yang panjang, berarti sisi yang duanya itu jelas sisi yang pendek sama pendek. Ya kan? Berarti alas sama tinggi. Ya, berarti ingat ketika ketemu sisi yang panjang, nah berarti kalau mau mencari panjang, pendek ditambah pendek, atau alas ditambah tinggi.
Ya. Terus? Terus kuadratnya dihilangin menjadi akar. Akar 225. Dirubah ya, bukan dihilangin. Akar 225 Ya. adalah 15. Ya, 15 apa satuannya? 15 cm. Iya, sok ditulis. Oke, gimana jawaban dari kelompok 1? Betul tidak? Betul. Oke, beri tepuk tangan. Di bawah dong. Pembelajaran yang tadi telah kalian lakukan. Ya, tadi kan kalian sudah belajar apa? Sudah belajar apa? Teorema Pitagoras. Nanti dulu deh, kayaknya ini udah mulai ngeblank lagi deh ini. Sebelum ke refleksi. Tepuk 1. Ayo gimana? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Tepuk 2. Oke. Jadi fokus ya. Kita ke refleksi nih. Nanti Ibu bagikan satu orang satu. Kalian silahkan tuliskan refleksi kalian atau setelah kalian melakukan pembelajaran ini tuh bagaimana. Bagaimana perasaannya, aktivitasnya bagaimana, hal yang apa nih yang sudah dipelajari, hal yang sudah dikuasai itu apa, ya kalian nanti silahkan tuliskan, kalau sudah nanti dikumpulkan kembali, ya. Ini aja. Itu ekspresinya ini aja ya Bu, aja. Nah, tapi tulis ini aja refleksinya. Nah, ditulis nih, juga ditulis nih. Bahas tentang masih Pitagoras juga, tapi sekarang lebih di atasnya lagi. Tadi Pitagoras biasa nih, masih pemanasan kan? Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu seperti apa sih Bu? Pitagorasnya ada 3 atau Bu? Atau gimana? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kalian nanti bisa bisa belajar dulu, bisa cari materinya dulu ya, bisa cari materinya dulu, kalian bisa belajar dulu, bisa pelajarin dulu, nanti pertemuan berikutnya sama Ibu kalian sudah ada gambaran ya, jadi nanti enak bisa langsung nyambung ke pembelajarannya ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai semua. Semuanya senang? Semuanya semangat? Bisa? Bisa. Jadi ya, matematika itu mudah, menyenangkan ya. Jadi jangan berpikiran kalau sudah belajar matematika itu Ibu pusing, belum juga mulai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.